beli satu, beli dua Pak udah record. Oh iya. Halo guys, sebelum kalian nonton videonya lebih jauh, jangan lupa buat komen dan like kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gue upload video lagi. Thank you. Oke, jadi di sini gue udah sama temen gue Wasis. Dia keterima psikologi UI lewat jalur dalam. SNMPTN. Lewat jalur SNMPTN. Nah, sebelumnya perkenalin diri dulu. Oke, jadi nama saya Wasis Priyono Nugroho dari Fakultas Psikologi UI 2018. Asal sekolah dari mana? SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, di SMA itu lo itu ngambil jurusan IPA atau IPS? Jadi saya dulu waktu SMA IPA sebenarnya. Nah, terus lu kan IPA nih. Ya. Kenapa lu tuh milih jurusan kuliah tuh yang sosum, yang IPS? Oke, jadi waktu SMA dulu kelas 1 sampai dengan kelas 2 saya memang mau masuk ke rumpun saintek gitu kan. Spesifiknya dulu saya tertarik untuk ke teknik, kayak teknik sipil, teknik lingkungan sih terutama waktu itu yang paling menarik. Tapi setelah makin kesini karena faktor lingkungan juga, saya berada di lingkungan masyarakat yang cukup luas dan saya aktif di organisasi. Hal ini yang membuat saya tuh berubah pikiran. Kenapa saya aktif di lingkungan masyarakat ini, saya tidak mengambil ilmu sosial aja supaya saya mengerti nih keadaan masyarakat itu seperti apa, keadaan manusia itu seperti apa. Dan saya yang mempelajari saintek itu hanya di sekolahan. Di luar sekolah saya lebih banyak ke masyarakat karena saya juga aktif di Pramuka 6 tahun, jadi saya mengerti bagaimana keadaan masyarakat, dan itulah yang mendasari passion saya untuk ambil di psikologi UI. Oke, agak jauh ya dari teknik ke psikologi ya. Nah, ini kan lu kan masuk dari jalur SNMPTN nih. Ya. Jadi SNMPTN itu tuh diutamain nggak sih yang kayak IPS-nya gitu kan, sama atau yang IPS tuh buat apa? Jalur sosum itu buat yang IPS lagi, atau yang saintek itu untuk yang IPA aja gitu. Dan gue juga nggak tahu nih kalau lintas jurusan di SNMPTN itu bakal kecil nggak sih kemungkinannya gitu-gitu. Lu sebelumnya tuh dapat informasi-informasi gitu nggak sih dari sekolah kayak gitu, atau dijelasin dari sekolah? Nah, jadi sebenarnya kalau dari sekolah sendiri tidak terlalu mensosialisasikan bahwa nggak boleh lintas jurusan atau harus sesuai dengan basic di SMA-nya. Dari pihak sekolah di tahun 2018, karena memang belum ada aturan yang harus bahwa kita tidak boleh lintas jurusan, jadi masih boleh walaupun kemungkinannya kecil. Jadi saya ada seperti melakukan pengecekan nilai itu dari salah satu lembaga. Saya bisa mengecek bagaimana apabila nilai saya ini dikonversi ke nilai soshum, dan ternyata itu saya masih semester 4 kan. Jadi saya harus meningkatkan nilai matematika saya untuk membantu nilai saya agar bisa memenuhi kriteria ke nilai soshum ini. Karena bagaimanapun juga namanya konversi itu tidak akan sama dengan nilai yang aslinya. Mungkin ada ya sekitar 0, sekian akan berkurang seperti itu. Berarti kalau dikonversi berarti kan yang dihitung itu nilai apa aja kira-kira? Nah, kalau dari pihak sekolah, dari Dapodik, mereka meminta nilai semuanya, nilai dari mata pelajaran apapun, mulai dari matematika, fisika, biologi, seni budaya, semuanya. Tapi yang diutamakan itu adalah mata pelajaran yang di UN kan, mata pelajaran IPA kita, atau misalnya IPS atau pelajaran IPS tersebut. Misalnya IPA, yang diutamakan adalah matematika, fisika, kimia, biologi, seperti itu. Dan kalau IPS mungkin ada sosiologi, ekonomi, akuntansi, seperti itu yang diutamakan. Oke, jadi nilai yang IPA itu yang kayak biologi, fisika, kimia gitu-gitu berarti masih diperhitungkan gitu kan, buat jadi kita masih harus fight for it lah gitu kan. Jadi jangan cuman kayak karena kita pengen lintas jurusan terus kita kayak ngelepas bodo amat gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya kan lu kan SNMPTN itu dari luar daerah kan. Dia dari luar Jawa nih. Di Kalimantan, dari Palangkaraya. Itu sebagaimana yang gue tahu juga ya kan, karena emang soalkan di UI nih, soalkan yang diprioritasin itu kan kayak orang-orang yang dari Jakarta. Kalau UGM mungkin dari Jogja atau Jawa Tengah. Nah, lu bagaimana ceritanya bisa masuk psikologi UI gitu kan, masuk UI dari SNMPTN dari luar Jawa lagi gitu kan, gimana ceritanya tuh? Gaib memang ya, tapi gini, semua SNMPTN ini tidak hanya yang diperhitungkan adalah nilai, tapi faktor alumni, akreditas sekolah itu menjadi perhitungan juga. Nilai itu adalah nomor kesekian dari SNMPTN. Nah, kebetulan di Palangkaraya SMA 2 ini adalah SMA favorit. Jadi ketika UI ini sudah melakukan pemerataan terhadap wilayah Jabodetabek,
kemungkinan besar dia akan mencari anak-anak dari luar daerah untuk mendapatkan kesempatan SNMPTN ini. Dan ketika di Kalimantan Tengah, UI memandang bahwa ada beberapa SMA favorit, mungkin seperti itu penilaian mereka ya, atau panitia SNMPTN memandang seperti itu. Lalu dari SMA tersebut dilihatlah, di list mungkin nilai-nilai siswa mana yang berpotensi atau bisa nih untuk diikutsertakan dalam SNMPTN atau yang lolos di SNMPTN. Seperti itu kalau dari siswa luar daerah. Oke, jadi bisa gue simpulin kalau alumni dari sekolah lo itu banyak di UI gitu. Sebenarnya kalau dibilang banyak, nggak juga sih, karena masih bisa dalam hitungan jari, ya nggak nyampe 30 orang lah, karena di angkatan 2018 ini aja yang keterima 9, di 2017 kurang lebih ada 15 atau 14 orang seperti itu. Sebenarnya yang paling mempengaruhi kami dari 2018 bisa masuk di UI ini karena dari faktor kakak tingkat kami juga yang punya IPK lumayan bagus gitu. Jadi UI bisa diibaratkan tidak menyesal sudah merekrut anak dari Kalimantan Tengah karena ternyata anak-anaknya punya potensi. Dan di 2018 ini juga kami yang keterima SNMPTN kurang lebih ada 5 atau 6 orang dari Palangkaraya, dari Kalimantan Tengah. Kalau dari Palangkaraya kami ada bertiga. Dan di 2019 ini yang keterima dari sekolah saya dari SMA Negeri 2 Palangkaraya untuk SNMPTN UI ada 5 orang. Nah, dari hal ini saya bisa menunjukkan atau menyimpulkan bahwa nilai dari kakak tingkat angkatan sebelumnya itu berpengaruh untuk adik tingkat yang masih SMA. Seperti itu. Terus lu bakal ngira nggak sih kalau tuh bakal masuk UI lewat jalur SNMPTN? Sebenarnya kalau ngira antara ngira dan enggak sih, karena namanya SNMPTN itu jalur yang kita tidak bisa memprediksi 100% bakal keterima atau kita bisa melakukan perhitungan yang pasti tentang SNMPTN, karena kembali lagi SNMPTN itu tidak bisa dilakukan perhitungan secara pasti karena semuanya 100% itu adalah dari panitia, dan kita hanya menyerahkan nilai, kita hanya menyerahkan nama-nama alumni kita, hanya menyerahkan akreditasi sekolah, dan selebihnya itu ada di tangan panitia. Tapi ngarep kan? Kalau mengharap iya tentunya, karena kalau saya ngambil psikologi UI lalu saya tidak berharap, itu agak tidak ada rasa kepercayaan diri gitu terhadap apa yang kita ambil. Tapi kembali lagi tidak boleh terlalu berharap dengan jalur SNMPTN, karena kita kadang terlalu berharap akhirnya kita malah merasa sakit hati dan itu membuat kita down untuk menghadapi SBMPTN. Jadi berharap boleh, tapi kita tahu ambang batasnya dalam berharap tersebut. Jangan serius-serius nanti disakitin ya sis. Iya misalnya. Nah, tapi sebelumnya tuh udah ada feeling nggak sih kalau emang bakal keterima itu kayak pede banget di awal atau gimana? Nah, kalau dari segi perhitungan kan ada SNMPTN punya persyaratan, Iya. Harus kakak tingkatnya, harus ada alumninya, Ya, itu akreditasi faktor-faktor. sekolah, Iya. faktor-faktor seperti itu. Kalau dari faktor-faktor itu sudah sangat mencukupi. Jadi faktor ini saya rasa ada kemungkinan besar untuk diterima, dan kembali lagi juga bahwa di sekolah saya itu belum banyak yang keterima SNMPTN UI, bahkan hampir 3, 4, 5 tahun tidak ada yang keterima SNMPTN. Dan saya berpikir bukan mustahil di 2018 ini UI akan menerima anak SMA Negeri 2 Palangkaraya dari jalur SNMPTN, didukung dengan nilai-nilainya, didukung dengan alumninya, dengan akreditasi sekolah. Jadi yang penting yakin aja lah ya. Iya. Mau dari luar daerah kayak atau mau gimana juga yang penting yakin dulu aja. Soal proses dalam buat SNMPTN-nya nih, dalam kelas 10, 11, 12 itu nilai lu tuh kira-kira gimana? Apakah meningkat atau gimana? Nah, jadi selama proses 3 tahun SMA ya, kelas 10, 11, 12 itu saya sebenarnya bukan anak yang selalu ranking 1 atau selalu berada dalam 3 besar, tapi saya juga berada di atas, kadang juga berada di bawah, semua butuh proses. Kadang juga saya masuk cuma di 10 besar seperti itu, karena banyak orang yang berpikiran bahwa anak SNMPTN itu selalu ranking 1 atau dia selalu masuk 5 besar seperti itu bukan sesuatu yang mutlak. Kembali lagi SNMPTN itu tidak ada yang mutlak. Nah, jadi kalau saya selalu megang prinsip untuk berusaha sebaik-baiknya, apapun hasilnya akan saya syukuri. Dan walaupun saya tidak pernah menginjakkan kaki di ranking 1 atau mencatatkan nama saya di bintang kelas,
tapi saya selalu bersyukur akan apa yang telah saya dapat. Dan tanpa saya sadari, ternyata nilai-nilai itu grafiknya meningkat dari semester 1 sampai dengan saya semester 5. Padahal saya tidak pernah memasang target untuk grafik naik atau untuk ranking 1, saya tidak pernah memasang target seperti itu. Target saya berusaha sebaik-baiknya, apapun hasilnya itu yang saya syukuri. Dan alhamdulillah hasil tersebut mendukung apa yang cita-cita ingin saya capai, yaitu SNMPTN UI 2018. Jadi ketika lu awal masuk SMA nih, jadi lu nggak pernah nargetin apa gitu waktu awal masuk SMA, kayak gua harus dapat nilai segini nih buat bisa, jadi lebih mikir ke depannya gitu loh buat ke kuliah. Target awal SMA saya lebih mempersiapkan fisik daripada akademik, karena di awal SMA saya punya target untuk bergabung di akademi kepolisian. Saya tidak punya target untuk menjadi seorang mahasiswa, makanya saya selalu mempersiapkan fisik saya. Dan akademik saya tidak mempersiapkan seperti saya mempersiapkan fisik. Akademik bisa dibilang sambil mengalir saja seperti itu. Tapi untuk fisik, karena ini perlu benar-benar digembleng, jadi saya lebih fokus ke pelatihan fisik daripada ke akademik. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, pemikiran tersebut berubah. Ternyata saya lebih cocok dan passion saya adalah sebagai mahasiswa, bukan sebagai seorang taruna. Nice. Maka inilah yang akhirnya membuat saya untuk selalu berusaha mendapatkan atau selalu berusaha menjadi orang yang sebaik-baiknya, bukan menjadi yang terbaik. Karena saya tidak pernah memaksakan kemampuan saya, karena semua orang punya batas. Dan saya bisa merasakan di mana ini limit saya. Di sini batas yang diri saya punya. Saya sudah sadar akan hal itu. Jadi saya tidak pernah berusaha saya harus ranking 1. Karena saya tidak mendapatkannya, saya akan down, akan jatuh. Kenapa saya tidak bisa? Teman-teman saya bisa. Tapi kalau kita berusaha untuk yang sebaik-baiknya, kita akan belajar untuk lebih bersyukur. Oh, ternyata atas usaha kerja keras saya, inilah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kan banyak juga nih orang-orang yang bilang kayak anak SNMPTN tuh anaknya hoki-hoki gitu kan, kayak ya cuma modal masuk kuliah, cuma modal hoki gitu kan, cuma jalur undangan gini. Tanggapan lu gimana sih? Sebenarnya hoki itu kita tidak bisa, sebagai yang SNMPTN tidak bisa menyangkal itu salah gitu. Tapi hoki di sini tergantung bagaimana kita mengartikannya. Kalau menurut saya hoki itu adalah rezeki. Rezeki itu dari Tuhan. Tuhan memberikan saya rezeki untuk bisa mendapatkan SNMPTN. Nah, tapi mungkin orang banyak berpikir kan, SNMPTN tinggal daftar, nyerahin nilai ke sekolah, lalu diterima, udah enak-enakan. Enggak seperti itu. Tanggung jawab kita lebih besar. Karena universitas aja tidak mengetes kita. Tapi kalau misalkan kita sampai tidak mampu bersaing, maka itu akan sangat malu sebagai anak yang memegang gelar diterima di UI atau jalur SNMPTN. Nah, dan juga ini juga banyak orang juga berpikir bahwa ketika kita dapat SNMPTN itu akan santai-santai, seperti saya bilang tadi kan, banyak orang berpikir seperti itu. Banyak usaha di balik anak SNMPTN. Saya pribadi, saya tidak hanya mempersiapkan SNMPTN, tapi saya juga mempersiapkan SBMPTN, karena seperti saya sudah bilang tadi bahwa kita tidak bisa berharap 100% di SNMPTN. Mempersiapkannya, saya ikut tryout di STAN, saya juga ikut tryoutnya UI, saya juga ikut beberapa tryout di lembaga yang menyelenggarakan tryout SBMPTN. Karena ya itu tadi, saya tidak ingin diri saya ini berharap 100% di SNMPTN. Walaupun saya sudah memiliki perhitungan. Terakhir, kalau lu disuruh milih untuk misalkan terima di Akpol, teknik sama psikologi, pilih yang mana? Kalau misalnya keterima, misalnya Akpol keterima, teknik keterima, psikologi keterima, luar biasa. Tapi agak impossible ya. Tapi ya seandainya gitu kan. Yang saya lihat adalah bukan diri saya sendiri. Saya melihat bagaimana imbasnya apabila saya dapat di Akpol, saya mengikuti pendidikan di sana, imbasnya untuk orang tua saya seperti apa? Timbal baliknya apa? Apakah orang tua saya harus bekerja keras lagi untuk membimbing saya supaya saya tetap kuat bertahan di sana, ataukah orang tua saya harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan apapun kehidupan di sana, seperti itu. Jadi saya mempertimbangkan akan saya kembalikan ke orang tua. Dan karena dalam menjalani pendidikan itu kita tidak pernah tahu cobaan apa yang akan datang terhadap diri kita. Maka dari itu, kalau saya misalkan keterima di 3 pilihan ini, Akpol, teknik atau psiko, saya jawabannya adalah saya akan mengembalikan
ke orang tua saya. Maksudnya mengembalikan, saya akan berdiskusi dengan orang tua saya, ini kalau saya ngambil aktuar resikonya apa, kalau saya ngambil teknik resikonya apa, kalau saya ngambil psikologi resikonya apa yang akan terjadi. Jadi jawaban sekarangnya itu apa dari 3 itu kira-kira? Jawaban sekarang maksudnya? Ya kalau sekarang dapat 3-3-nya bakal pilih yang mana? Oh, kalau jawaban sekarang yang dapat 3-3-nya, saya akan milih psikologi. Karena saya sudah punya saudara, dua-duanya polisi, yang pertama Akpol, yang kedua Bintara. Bisa dibayangin kalau misalnya anak-anaknya polisi semua, aparat semua, mungkin akan sibuk mengurus negara gitu kan. Dan orang tua semakin tua, semakin berusia, tentunya membutuhkan yang namanya kasih sayang dari anak, atau anak yang membantu orang tua lagi. Karena semakin tua orang tua kita, mereka akan kembali ke fase dimana mereka seperti anak kecil. Mereka butuh bantuan anaknya, bahkan apalagi ada yang sampai sangat lanjut usia, dan 80 tahun ke atas, untuk ke toilet pun perlu kita angkat. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya pertimbangkan. Saya mengikhlaskan dua abang saya untuk mengeksplorasi Nusantara karena mereka tugasnya pindah-pindah, dan biarkanlah saya sebagai anak bungsu ini yang merawat orang tua saya ketika nanti mereka sudah berusia. Makanya saya mengambil di sipil, maksudnya sebagai masyarakat sipil tidak terlalu terikat dengan yang namanya negara. Kita mau izin, kita mau ada cuti, kita bisa mengajukannya. Dan kalau untuk sebagai aparat mungkin bisa, tapi agak susah perizinannya dalam hal seperti itu. Oke, thank you Wasis untuk waktunya, Ya. dan mungkin kalau buat kalian yang pengen nanya-nanya bisa langsung ke DM-nya Wasis ya. Di bawah sini. Jadi